Baik, untuk hari, Minggu ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman perangkat bergerak yang mana seperti role saya akan menjelaskan di bagian React Native, di versi React Native. Dan kali ini kita akan membahas tentang navigation page, di mana navigation page ini kita akan berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Oke, yang pertama kita memerlukan instalasi stack, dan di mana instalasi stack ini, Anda dapat menggunakan jika Anda menggunakan React Native, Anda memerlukan instalasi terlebih dahulu. Di dalam folder Anda, misal di dalam folder Anda menyimpan di D. Misal Anda menyimpan di D, lalu, Anda buka di CMD foldernya, dan Anda kopikan saja untuk instalasi stack di sini dengan npm install React Navigation slash native add React Navigation slash stack. Jadi ini akan kita gunakan library-nya. Instalasi library ini akan berguna, instalasinya sama dengan logikanya sama dengan Python saat Anda menggunakan Python di analis AI waktu itu. Lalu yang kedua kita, menginstal, ya kita menginstal untuk, native screen. Native screen untuk area konteks juga React Native gesture handler. Jadi agar nanti mereka bisa menghandle untuk perpindahan halamannya. Lalu lalu saat ini, jika Anda menggunakan React Native, Anda akan menggunakan beberapa file JS. Jika kemarin saya mengarahkan Anda semua untuk menggunakan app.js, tapi kali ini app.js hanya untuk main saja. Karena hanya untuk main saja, berarti kita harus memanggil beberapa halaman yang kita buat. Dan juga dalam praktikum kali ini, saya menambahkan sama seperti kelas saya kemarin, saya menambahkan atribut image, di mana image ini akan berguna untuk menampilkan gambar. Kalau kemarin hanya statik saja, hanya box-box saja, tapi saat ini kita akan menggunakan gambar. Jadi di mana dalam penulisan image, kita itu penulisannya hampir sama dengan HTML, HTML, PHP, dan lain sebagainya, itu dengan cara image, stylenya untuk stylenya, yang kemarin sudah saya jelaskan bagaimana style itu. Lalu ada source-nya, source-nya ini di mana image-nya itu tersimpan, atau apa image-nya, dan path-nya bagaimana. Lalu tidak lupa kita juga tambahkan style untuk gambar kita dengan menambahkan width dan height. Apa tujuannya width dan height dalam style kita, jika kita langsung praktik? Jika kita langsung praktik, width dan height ini akan berguna dalam ukuran. Jadi ketika Anda mengimportkan gambar, saat Anda import tanpa width dan height, Anda akan mengalami dan Anda akan menemui di mana image Anda itu akan terlalu besar. Contohnya seperti ini. Jadi ada image-nya, gambar, ini stylenya. Jika saya komen, bisa dilihat tampilannya sebelah kanan. Nah, dia akan terlalu besar seperti ini. Karena jika ada width dan height, tampilannya akan lebih baik. Oke, kita lanjut ke modul. Tadi untuk image, width dan height-nya. Dan width dan height-nya ini Anda perlu mengetahui, di mana sebelumnya Anda juga harus mendesain terlebih dahulu. Yang seperti saya arahkan kemarin, saya tidak semata-mata membuat aplikasi, hanya aplikasi saja langsung. Tapi saya mendesainkan terlebih dahulu di Figma, jadi saya sudah mengetahui di mana width dan height dari gambar saya, itu bisa saya lihat di panel sebelah kanan. Nah, karena ini width-nya 300, height-nya 300, maka saya buat tidak lebih dari 300. Dan di sini saya membuatnya 250. Oke, kita lanjutkan untuk masalah image. Saya rasa tidak ada kebingungan, jadi ini kita tinggal bermain aja di stylingnya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan import file. Dalam import file, saya sudah menjelaskan di awal, ketika Anda melakukan praktikum ini, kita memerlukan beberapa file JS. Jadi tidak hanya satu saja. Tidak hanya app.js. Cara untuk mengimportkan file, cara yang pertama Anda harus mengeksporkan terlebih dahulu file yang akan Anda importkan.
Dengan cara cons app ini sama dengan function. Kita membuat function, di mana function-nya bisa seperti yang sebelumnya. Jika function yang sebelumnya kita menggunakan function, jadi ada seperti kita biasanya kita menggunakan sini export default function, lalu nama fungsi dalam kurung dan kurung berawal. Biasanya kita menggunakan seperti ini. Nah, akan tapi kita juga bisa menggunakan metode di mana import function-nya adalah seperti ini. Kita bisa conskan terlebih dahulu app sama dengan dan dalam kurung ini nanti untuk argumennya, untuk pemberian argumen atau untuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, maaf. Dan tetap di dalamnya ada return dan juga di akhir line kita menggunakan export default app. Di mana ekspor default app ini itu harus sama dengan yang ada di sini, nama function-nya. Jadi bisa menggunakan metode cons atau metode yang lain, function sendiri. Ya, logikanya sama seperti fungsi dan metodenya sama seperti function dan metode di algoritma pemrograman dasar. Tentu saja Anda pasti masih mengingatnya. Lalu cara importnya, ketika kita sudah ekspor tadi, kita importkan dengan cara import untuk ini yang di atasnya yang tadi untuk dua instalasi di depan itu kenapa kok instalasi? Karena library-nya Anda masukkan nih di sini. Ada navigation native dan ada navigation stack. Anda masukkan di sini, Anda panggil di sini. Dan status bar ini biarin. Anda bisa menghapusnya juga tidak apa-apa karena kita tidak akan menggunakan di praktikum ini. Tapi saat pembuatan modul saya menggunakan status bar ini. Tapi tidak akan digunakan. Lalu ada style sheet, text, dan view sudah dijelaskan untuk kemarin. Bisa dilihat kembali untuk videonya. Dan juga untuk importnya itu dengan cara begini. Import welcome. Welcome ini adalah nama ininya, nama function-nya tadi. Kalau tadi yang di atas adalah function-nya default function-nya adalah app. Tapi di sini function-nya saya ada class welcome, ada function welcome, ada file welcome. Nah, itu lalu nanti kita berikan form import welcome dari, dan ini adalah nama path-nya atau nama foldernya disimpan di mana. Kalau saya menyimpannya di folder page lalu untuk filenya nanti saya berikan welcome.js. Lalu ada import home itu nanti saya ada lagi di file project underscore list.js, dan juga saya importkan penghitung ini. Penghitung adalah counter button yang saya assignmentkan ke kelas saya pada minggu ketiga. Dan untuk pemanggilan file dengan cara memanggil nama yang sudah ada di ekspor sebelumnya. Jadi untuk memanggilnya itu di return dan dengan cara dalam kurung welcome adalah nama file namanya, nama functionnya, ditutup dengan slash. Lalu kita akan memulai project multiple page. Jadi multiple page ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah desain untuk di Figma-nya. Lalu ini ada di modulnya ya. Kita beralih untuk halaman welcome.js. Welcome.js saya di sini menggunakan React Native biasa. Jadi saya menggunakan React Native biasa di sini. Sini kalau kalian melihat apa sih itu yang import use font. Jadi saya mengimportkan font. Saya mengimportkan font Montserrat sehingga nanti dalam penulisan kode saya bisa menggunakan font Montserrat. Nah, ini fontnya, font family-nya adalah Montserrat. Jika Anda menggunakan font biasa tidak seperti ini meskipun hampir sama ya. Ya, kalian bisa mengimportkan font lain seperti Poppins, Roboto dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di Google Fonts. Oke, yang selanjutnya setelah import saya cons welcome, ini adalah fungsinya cons welcome, dan di dalam parameternya
Parameternya saya memberikan navigation di sini untuk menavigasinya nanti. Nah, saya menggunakan dalam kurung kurawal, caranya dalam kurung kurawal navigation, dan di dalamnya juga saya font-nya juga itu untuk meload-nya nanti. Jadi agar bisa di-load, ininya sama seperti yang di sini untuk font-nya. Oke, sebenarnya ini untuk font-font tersendiri, untuk font sendiri kalian bisa menggunakan file baru seperti misalnya di aset kalian gunakan file baru yaitu font.js, jadi nanti tinggal dipanggil aja. Dan nanti tinggal diimpor aja di sini, import font, form, asset, form.js seperti itu. Kalian biasa menggunakan metode seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan view untuk kontainer saya, view kontainer, dan juga di sini saya menggunakan image dari React Native biasa. Ini image-nya untuk source-nya. Kenapa kok titik dua? Titik dua ini berarti dia back ke halaman sebelumnya. Titik dua, aset, image, dan saya pastekan di sini untuk lokasinya. Lalu saya gunakan style untuk saya menggunakan bar di sini, stylenya untuk saya menggunakan block, style, bargo, dan di sini ada teks. Ya, seperti biasa, kemarin teks minggu kelima, dan teksnya adalah sub judulnya. Dan di sini saya menggunakan pressables, Anda juga bisa menggunakan button sebenarnya, tapi button tidak untuk stylingnya, button tidak semudah pressable untuk stylingnya. Sebenarnya Anda bisa menggunakan button itu sebebas Anda jika Anda mengikuti dalam modul itu seperti ini. Dan ini file saya simpan di page welcome.js. Jadi jangan sampai salah. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan cons. Ini untuk stylenya yang juga sudah saya berikan. Cara menambahkan page jika di snack, bagaimana jika di snack cara menggunakan menambahkan page-nya, ada di sebelah kiri dan ada tombol folder dengan plus, icon plus. Dan di sini perlu diketahui untuk pembuatan foldernya, Anda perlu klik terlebih dahulu, Anda perlu klik di root, Anda perlu klik di root, lalu baru Anda klik tadi yang folder dengan tanda plus, atau Anda bisa di sini. Nah, jadi jangan diklik foldernya. Ketika Anda mengklik folder ini, berarti dia akan buat page-nya di dalam folder ini. Ketika Anda klik ini, Anda akan buat page-nya di folder yang aset tadi. Oke. Atau jika sudah terlanjur membuat page di situ, Anda bisa membuat page di sini. Anda sudah bisa membuat folder baru dan Anda bisa di drag. Jadi di drag untuk mengeluarkan foldernya. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, mana tadi? Page. Setelah di page welcome.js, saya lalu ke project_list.js. Project_list ini kita cara saya mendeklarasikan font itu berbeda. Jadi kalau Anda ingin menggunakan ini, ingin menggunakan ini semua, jadi dari modul yang mungkin ada di e-learning Anda perlu menginstal beberapa dependensi, yaitu ada native base, saya menggunakan native base di sini, dan ada beberapa hal lah yang saya gunakan. Jika Anda tidak ingin repot-repot, Anda tinggal menggunakan snack. Setelah Anda menggunakan snack, nanti di bawah ini ada merah-merah, ada tulisannya add dependency, dan Anda klik saja di situ untuk instalasi dependensi. Jadi Anda tidak perlu install untuk yang atas tadi, yang native stack tadi tidak perlu instalasi menggunakan CMD. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan Shape Area View, di mana Shape Area View itu sama dengan Flutter untuk agar aplikasi Anda tidak termakan oleh Node. Jadi Node dan tidak termakan oleh ini ya bar notifikasi. Jadi aplikasi Anda lebih ke bawah. Nah, ini menggunakan Shape Area View. Jadi dan di sini saya menggunakan native base, di sini menggunakan view biasa, tidak ada yang perlu dibingungkan. Dan yang berbeda di sini adalah pressable-nya. Untuk pressable karena kita menggunakan untuk
natif natif navigasi. Jadi kita menggunakan navigasi page. Jadi kita memerlukan untuk pressable ini ada on press, sintaks JavaScript, ada on press, ada lalu ada add event listener dan lain sebagainya ya. Kita menggunakan on press di sini. Jadi jika diklik, klik belajar sekarang, dia sudah berubah halaman. Nah, ini counter yang saya tugaskan ke kelas saya kemarin. Lalu untuk app.js-nya, dan kita sudah membuat welcome, lalu kita membuat project list. Di app.js, kita mengimportkan dengan cara welcome tadi dan home. Jika Anda lihat di project list ini, nama functionnya adalah home, dan juga saya eksporkan juga, export default home, agar dapat dipanggil di luarnya, agar dapat dipanggil di file luar. Jadi saya welcome dan home ini saya importkan. Jika Anda mengikuti modul, Anda perlu menghapus untuk penghitung jika ada di modul, karena saya sudah kemarin untuk praktikum saya tambahkan di kelas saya. Mungkin penghitung Anda tidak ada, tapi penghitung nanti untuk memanggil minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, kita lanjut. Lalu kita importkan semuanya, dan di sini kita deklarasikan variabel baru dengan const stack create stack navigator. Dengan begini kita dapat membuat stack di mana Anda sudah bisa, Anda juga udah paham untuk stack di algoritma struktur data. Algoritma struktur data stack itu ada stack, ada list dan lain sebagainya. Lalu kita const app untuk membuat fungsinya yang baru dan return di sini ada navigation container, di mana navigation container ini akan dibutuhkan untuk menyusun page-page yang akan kita panggil nantinya. Lalu ada stack.navigator, lalu ada screen option, dan screen option ini fungsinya buat apa sih? Sebenarnya screen option tidak ada. Ya, jadi ketika saya hapus, ada. Jadi screen option itu untuk menambahkan ini welcome ini. Misalnya. Nah, screen option itu untuk titelnya. Kan ada titelnya. Titelnya itu dari sini, home. Nah, titelnya dari sini kita deklarasi titelnya. Misalnya di sini titelnya adalah home halo. Tapi kalau titelnya ini diubah, Anda perlu mengubah juga nanti di pressable-nya. Nah, ya, itu untuk yang fungsinya ini. Nah, kalau ada screen option, dia akan hilang kan. Jadi dilihat lagi di sebelah kanan itu, di sebelah kanan untuk tampilannya. Ketika saya hapus, lah dia ada kan muncul kan. Ketika saya hilangkan, ketika saya tambahkan, hilangkan. Nah, itu fungsinya untuk screen option. Lalu kita buat stack.screen. Stack.screen-nya ini tujuannya adalah untuk menyusun halaman-halamannya. Itu yang pertama kita dengan name welcome. Welcome ini untuk namanya. Welcome ini page welcome itu. Lalu ada komponen welcome. Ini dipanggil. Jadi nama functionnya ini. Nah ini kan ada kan alias const welcome. Jika kita arahkan di hover di situ ada welcome, kita panggil. Dan home kita panggil juga nama fungsinya home. Penghitung juga kita panggil penghitung, dan praktikum juga kita panggil praktikum. Oke, kita tutup juga dengan stack navigator dan juga navigation container. Nah, cara manggilnya gimana sih? Cara manggilnya untuk memfungsikan ke button-nya itu dengan cara di pressable tadi. Tadi kan saya sudah mengatakan ada pressable. Jadi ada on press yang ketika Anda ingat di awal di tadi itu sebelumnya saya mengatakan ada on press. Kita menggunakan on press navigation di mana ini itu untuk memanggil si ini apa namanya? Variabelnya. Aku lupa ya. Jadi untuk variabelnya kita panggil ada argumen. Jadi untuk variabel yang kita panggil navigation.navigate. Navigate itu untuk navigasi ke home. Ini adalah namanya tadi di awal yang di app.js ini. Namanya disamakan home, dan juga nanti name halaman adalah halaman home. Jadi halaman home ini untuk nama halamannya nanti aja. Nah, untuk agar kode kalian bisa pindah ke halaman, kalian perlu menambahkan onPress navigation.navigate. Navigation.navigate itu fungsinya untuk berpindah ke halaman. Jadi untuk sekian untuk praktikum kali ini, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya versi Flutter akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi, saya persilahkan.